Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala mana wa salamuna sholih wa ala mana al-hadirun hadirat fi hadzal majlis al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu itsnan. Asgharu wa akbar. Hadas itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu'a. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan mandi. Yang dimaksud adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itulah yang dimaksud hadas kecil, seperti menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan, seperti menyentuh perempuan yang sudah dewasa dan yang lain. Wal akbaru ma aujabal husla. Sedangkan hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi kan antara lain junub, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan. Ini berarti hadas besar. Ada yang mengatakan bahwa hadas bukan hanya 2 tapi 3. Jadi ditambahi hadas tengah-tengah. Jadi ada hadas besar, ada hadas tengah-tengah, ada hadas kecil. Kalau yang mewajibkan mandi, ya, yang haram dilakukan sebab haid, itu disebut hadas akbar. Ya, kalau yang haram dilakukan sebab junub, ya, itu disebut hadas ausat, tengah-tengah. Ya. Nah, kalau yang hanya mewajibkan wudu itu hadas asghar atau hadas kecil. Qal al-auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun ana 4. Auratu rajuli rupane aurate wong lanang mutlaqon kelawan mutlak. Aurat itu ada 4. Aurat itu menurut bahasa adalah kurang dan sesuatu yang dianggap menjijikkan, itu aurat. Makanya aneh kalau ada seorang wanita misalnya membuka aurat, memakai rok bikini misalnya, memakai baju-baju ketat, membuka wilayah-wilayah yang semestinya harus ditutupi. Karena aurat itu maknanya kurang. Lah kita kan orang kan mestinya tidak senang kalau kekurangan kita dilihat oleh orang lain. Tapi dia malah menampakkan kekurangannya.
Jadi aurat itu artinya kurang. Jadi kalau ada seorang kok menampakkan auratnya, berarti nggak tahu kalau maknanya aurat adalah kurang dan sesuatunya menjijikkan. Itu menurut bahasa. Lah kalau menurut syariat, yaitu sesuatu yang wajib ditutupi ketika sholat dan haram dilihat oleh selain mahramnya. Dan aurat itu ada 4. Yang pertama yaitu auratnya lelaki. Lelaki yang betul-betul nyata laki-laki, ya. Nyata laki-laki. Walaupun dia orang kafir, walaupun dia seorang hamba sahaya, budak, walaupun dia seorang anak kecil. Secara mutlak maksudnya baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Ya. Jadi macam-macam aurat. Yang pertama adalah auratnya laki-laki secara mutlak. Maksudnya mutlak baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Namun dinisbatkan pada pandangan mahramnya. Artinya kalau yang memandang mahramnya ya, di luar sholat, itu aurat dia antara pusar dan lutut. Kata-kata antara pusar dan lutut berarti pusar dan lututnya itu bukan aurat. Ya, soalnya antara. Cuma wajib ditutup, walaupun bukan termasuk aurat, tapi wajib ditutup. Sebab ada kaidah mengatakan malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Artinya kalau kita sholat, kalau laki-laki itu hanya antara pusat dan lutut. Lutut dan pusat bukan termasuk aurat. Tapi kita tidak bisa sempurna menutup aurat ini tanpa menutup pusat dan menutup lutut. Maka akhirnya pusat dan lutut pun menjadi wajib. Nah, itu kaidahnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau dalam wudu ya anggota atau batas wajah lebarnya kan antara pentil telinga satu dan telinga satunya. Berarti pentilnya bukan termasuk wajah. Enggak wajib dibasuh. Tapi kita tidak bisa sempurna membasuh wajah tanpa membasuh pentil. Nah, berarti pentilnya juga menjadi wajib. Itu kaidah maksudnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Adapun kalau memandang pandangan wanita lain bukan mahramnya, maka auratnya laki-laki ini seluruh tubuh. Jadi jangan salah paham. Kadang ada seorang laki-laki hanya pakai celana komprang, tidak pakai baju, jalan-jalan ke pinggir jalan sana atau ke pasar. Dia beranggapan sudah menutup aurat, yaitu antara pusat dan lutut. Itu kan aurat dia ketika sholat dan ketika di depan wanita mahram. Kalau di depan wanita lain, walaupun laki-laki, ya seluruh badan. Seluruh badan.
Ini banyak yang salah paham ini. Ketika ditegur, loh Pak, kok buka aurat? Loh, aurat laki-laki kan antara pusat dan lutut. Nah, dia jawabnya begitu. Nah, itu kalau di dalam sholat atau ketika di depan wanita mahram. Kalau di depan laki-laki perempuan lain ya seluruh anggota badan. Walaupun ketika aman fitnah, walaupun nggak ada fitnah, artinya ketika ditegur, loh Pak, kok jalan-jalan pakai komprak tok, nggak pakai baju, kan banyak wanita itu, alah aman ini banyak orang, saya nggak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak senonoh, walaupun aman, walaupun kondisi aman fitnah. Nah, kalau dinisbatkan kepada tempat persepian, misalnya mandi, ya, di kamar mandi kan berarti sampai sendirian. Ini auratnya adalah dua kemaluan, kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Itu kalau di tempat sepi. Menurut pendapat yang boleh kita pegang. Jadi alhasil auratnya laki-laki ada 3. Ya. Satu aurat ketika sholat, yaitu baina surah wa rukbah, dan ketika di depan mahramnya, wanita mahramnya. Yang kedua, aurat dia di depan wanita lain seluruh tubuh. Yang ketiga, aurat ketika sedang berada di tempat sepi, yaitu 2 kemaluan. Nah, kecuali kalau sudah menjadi suaminya, ya. Suaminya kan bagi wanita, bagi istrinya kan orang lain. Sebelumnya masih orang lain. Ya. Makanya boleh nikah kan karena bukan mahram, berarti kan orang lain. Tapi kalau sudah menikah, ini seorang istri boleh melihat seluruh tubuh suaminya. Demikian pula sebaliknya, seorang suami juga boleh melihat seluruh tubuh istrinya boleh. Akan tetapi kalau suaminya melarang istrinya untuk melihat auratnya, maka nggak boleh si istri melihat. Misalnya ini, seorang suami bilang begini, Dek, kamu jangan lihat anuku. Ini yang istri nggak boleh lihat. Kalau suaminya melarang, ya. Boleh, tapi kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak boleh melihat. Ya. Namun kalau wanitanya yang melarang, istrinya yang melarang, misalnya istrinya bilang begini, Pak, jangan melihat anuku. Ini sang suami tetap boleh melihat. Bedanya begitu. Ya. Loh, alasannya kenapa? Alasannya karena seorang suami itu memiliki tamattu. Tamattu itu bersenang-senang. Jadi bersenang-senang itu hak suami. Suami mau apapun pada istrinya boleh. Bukan hak istri. Artinya kalau suaminya nggak mau, istrinya nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa lihat. Tapi kalau istrinya yang melarang, suaminya tetap boleh maksa. Karena pemilik tamattu, ya, pemilik bersenang-senang adalah suami, bukan istri. Ya. Cuma kalau melihat kemaluan itu hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Disampeyan ningali kemaluan istri atau istri melihat kemaluan suami niku makruh. Boleh tapi makruh. Nah kalau makruh berarti kalau ditinggalkan dapat
pahala. Nah, kalau dilakukan nggak apa-apa. Ya. Bahkan kalau melihat bagian dalamnya lebih makruh lagi. Ya. Kalau melihat bagian dalamnya lebih makruh lagi. Itu yang pertama, auratnya laki-laki. Yang kedua, wal amati fi sholat. Auratnya wanita amat ketika dalam kondisi sholat. Ya. Walaupun amat ini amat yang khungsan itu punya 2 alat kelamin. Ya. Jadi ada seorang itu makhluk Allah yang punya 2 alat kelamin. Dia punya alat kelamin laki-laki dan punya alat kelamin perempuan. Tapi hakikatnya dia kalau enggak lelaki ya perempuan. Hakikatnya. Cuma kita kadang belum tahu. Ya. Makanya kemarin kan di berita-berita itu ada itu yang orang-orang yang termasuk khungsa ini yang mereka ingin pengakuan bahwa jenis kelamin bukan hanya 2, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Buktinya kami ada. Berarti kami dari dulu sudah ada. Berarti Allah menciptakan jenis kelamin bukan hanya 2. Itu kata mereka. Ya, tapi mereka nggak tahu bahwa walaupun mereka punya 2 kelamin, tapi pasti ada yang dominan. Dan yang dominan itulah yang laki-laki. Ya. Misalnya, dia punya 2 alat kelamin, tapi yang hajat cuma yang perempuan, berarti perempuan. Atau dia punya 2 alat kelamin, tapi dia yang hajat yang laki-laki, yang alat laki-laki, berarti laki-laki. Atau punya 2 alat kelamin, duanya hajat, dua-duanya hajat. Ya, tapi dia juga haid. Oh, berarti ya perempuan begitu. Jadi hanya 2. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha itu. Ya. Jadi jangan terprovokasi oleh kelompok mereka yang ingin mendapat pengakuan bahwa jenis alat kelamin lebih dari 2. Ya. Itu karena mereka nggak tahu. Makanya kalau bagi waris itu, ya, kalau bagi waris kok salah satu ahli warisnya ada yang khungsa, ada yang punya 2 alat kelamin. Ini nggak boleh langsung dibagi. Ditunggu dulu sampai dia betul-betul laki-laki apa perempuan. Ditunggu sampai dewasa. Nah setelah dewasa kok ternyata alat perempuannya nggak fungsi atau nggak haid, nggak apa, berarti dia laki-laki. Jadi walaupun amatnya itu khungsa. Lah kalau yang mohon maaf namanya apa itu yang pindah alat kelamin itu transgender. Ya. Itu bagaimana itu? Haram itu. Haram. Merubah alat kelamin itu haram. Dan itu bisa dibentuk. Ya. Saya punya teman, kebetulan teman saya itu adalah seorang yang punya salon, ya, salon kecantikan. Dan saya juga pernah diceritain sama teman saya yang lain juga yang punya teman juga yang kerja di salon-salon kecantikan. Awalnya dia laki-laki, awalnya. Cuma kan di salon itu kan dituntut untuk berbicara halus karena konsumennya kan wanita. Dia dituntut untuk bicara halus, dituntut untuk melakukan pekerjaan secara halus, sehingga akhirnya terbawa akhirnya yang tadinya dia laki-laki
menjadi nalurinya menjadi seperti perempuan. Makanya sampai lihat itu orang-orang, mohon maaf, di salon-salon itu banyakan orangnya itu, mohon maaf apa, ya medoi ya. Iya nih. Iya. Gini beginilah. Itu. Sehingga akhirnya terbawa menjadi perempuan. Jadi dia laki-laki. Akhirnya terus opera. Kebetulan wajahnya secara wajah dia perempuan, secara wajah mungkin. Ya. Dia kan ada laki-laki yang wajahnya seperti perempuan itu. Ya. Secara wajah dia juga kalau dijadi perempuan itu pantas. Akhirnya operasi. Ya, itu haram karena merubah ciptaan Allah. Ya, merubah ciptaan Allah, enggak boleh. Jadi yang kedua adalah auratnya amat atau budak sahaya di waktu sholat. Ya. Kata-kata budak sahaya ini umum, baik hanya separuhnya, namanya budak muba'ad. Ya. Separuh budak, separuh merdeka. Atau budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang begini. Saya punya budak, terus saya ngomong sama budak saya, budak, kalau kamu bisa bayar setiap bulan 1 juta kepada saya selama 3 tahun, kalau lunas nanti kamu saya merdekakan. Itu namanya budak mukatab, budak yang diakati cicilan. Nah, mukatab itu artinya diakati cicilan. Atau budak umul walad. Umul walad itu saya punya budak perempuan. Kemudian kalau budak kan boleh kita buat senang-senang, kita setubui, punya anak. Itu namanya umul walad. Lah umul walad itu kalau saya mati dia merdeka. Lah selama saya hidup kan dia masih budak. Maka termasuk ini, termasuk amat ini. Ya. Jadi yang kedua adalah auratnya amat di waktu sholat. Demikian pula di depan laki-laki mahram dan di persepian atau di sanding sesama wanita. Auratnya adalah antara pusat dan lutut. Ya. Antara pusat dan lutut. Jadi auratnya budak dan auratnya laki-laki di depan mahramnya dan di waktu sholat sama tadi, yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Wa auratul khurrati fis sholati jami'u badaniha maswal wajhi wal kafaini. Adapun auratnya perempuan merdeka termasuk wanita khumsa, ya, termasuk orang yang punya 2 alat kelamin tadi, tapi yang merdeka. Kalau tadi kan yang budak. Ya. Jadi budak walaupun khumsa termasuk auratnya budak. Nah, demikian pula kalau khumsa yang merdeka, maka seperti wanita merdeka ini. Jadi kalau ada orang punya 2 alat kelamin, punya kelamin laki-laki dan perempuan, dan dia orang merdeka, itu auratnya sama dengan perempuan merdeka. Kalau di waktu sholat, yaitu semua anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini sampai pergelangan, ya, sampai pergelangan, dhahran wa batnan,
baik bagian luar maupun bagian dalam. Jadi kalau sedang sholat wanita merdeka, ini sampai pergelangan sinilah. Yang ini bukan aurat, baik dalam maupun luar. Ya. Makanya ada talinya biar tidak melorot kan. Lah kalau sampai melorot, misalnya begini, ini berarti setelah pergelangan ini nampak. Ini berarti sholatnya sudah nggak sah. Ya. Jadi harus sampai pergelangan ini rapat kayak gini. Ya. Nah, kalau sampai longgar gini, nah ini kelihatan berarti batal itu. Makanya hati-hati dalam memilih mukena itu ya. Jadi kalau kedua telapak tangan dan wajah ini tidak wajib ditutupi. Ya. Lah kalau rambutnya bagaimana? Rambutnya yang termasuk aurat, wajib ditutup. Karena yang bukan aurat hanya wajah dan kedua telapak tangan. Dan rambut tidak dikecualikan. Berarti termasuk aurat. Artinya kalau dilewer satu rambut, ya kalau dilewer, saking tergesa-gesanya kan, dia pakai mukena, nggak sempet ngaca misalnya, nggak sempet ngaca, terusan ada sehelai rambut yang dilewer, berarti ya batal itu, karena auratnya terlihat. Demikian pula bagian dalam telapak kaki, ini juga wajib ditutup, ya, wajib ditutup ketika dia berdiri. Ya. Jadi bagian dalam telapak kaki seorang wanita merdeka ketika sholat juga wajib ditutup, walaupun ditutupnya dengan memakai tanah, bumi, ya, ketika dia lagi berdiri. Sebagaimana misalnya ini pantat kita terlihat sobek, ya, pas celana di pantat sobek, sampean tahu sobek, akhirnya terus sampean pegang. Lah ketika duduk, sampean lepas tangannya, terus ditutupkan sama tanah bumi, ini juga sah, nggak apa-apa. Wa auratul khurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Sedangkan auratnya wanita merdeka dan amat, tapi disanding laki-laki lain. Jami'ul badani iku sakabehane badan, yaitu seluruh anggota tubuh. Ya, jadi auratnya lah perempuan yang merdeka dan wanita amat di depan laki-laki lain yang bukan mahram, itu adalah seluruh tubuh, jamil badan. Lah kata-kata seluruh tubuh, hatta wajib, termasuk wajah, termasuk kedua telapak tangan. Ya. Walaupun aman fitnah. Jadi nggak boleh laki lain memandang mereka. Ya. Walaupun potongan kuku yang sudah terlepas. Ya. Walaupun potongan kuku perempuan yang sudah lepas. Bisa jadi sih ana wong wadon kukune dawa, terus dia ketok, terus dia geletakna, sampai cekel. Ini sampai nggak boleh. Kalau dia kukunya selain mahram,
nggak boleh dipandang. Ya. Walaupun hanya potongan kuku. Nek ninggalin iki wis mbun kocar kacir sedaya iki. Mriki mun kocar kacir sedaya. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surah wa rubbah. Yang terakhir ini ya. Auratnya perempuan merdeka dan amat, tapi di depan mahramnya atau di depan wanita sejenisnya, yaitu antara pusar dan lutut. Tapi mohon maaf, ini kata-kata wanita ini di depan wanita selain wanita kafir. Kalau di depan wanita kafir tetap seluruh tubuh. Misalnya ada seorang wanita muslimah, ya, terus hanya menutupi antara pusat dan lutut di depan wanita kafir. Ini tetap haram. Karena antara surah dan rubbah ini bagi mahramnya atau bagi sesama wanita tapi yang muslimah. Kalau di depan wanita kafirah tetap seluruh tubuh. Ya. Itu hukumnya demikian. Jadi intinya aurat ada 4 ya. Pertama, auratnya laki-laki secara mutlak dan wanita amat di waktu sholat, yaitu antara pusat dan lutut. Yang kedua, auratnya perempuan merdeka di waktu sholat, yaitu seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, auratnya wanita merdeka dan wanita amat di depan laki-laki lain, yaitu seluruh badan. Yang keempat, auratnya perempuan merdeka dan wanita amat di depan mahramnya atau sesama wanita yang muslim, yang muslimah, yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian di sini ada peringatan. Ya. Imam Rafi'i melarang melihat kemaluan wanita perempuan yang masih kecil. Ya. Jadi walaupun masih kecil, ini kita nggak boleh melihat kemaluan perempuan yang masih kecil, kita nggak boleh. Ini menurut Imam Rafi'i. Ya. Menurut Imam Qadhi Husain boleh asalkan anak kecil itu belum disyahwati. Ya, belum disyahwati. Kalau sudah disyahwati tetap nggak boleh. Lah, anak perempuan, anak laki-laki yang masih kecil juga sama demikian. Ya. Menurut Imam Rafi'i nggak boleh. Menurut Imam Qadhi Husain kalau belum disyahwati boleh. Jadi wajib ya, wajib sholat bagi orang yang mempunyai sifat-sifat di bawah ini ya. Yang pertama adalah dia orang yang beragama Islam ya. Orang yang beragama Islam itu wajib melakukan sholat walaupun Islamnya telah lalu. Maksudnya apa? Dia seorang murtad. Orang murtad kan berarti pernah Islam. Ya. Jadi walaupun Islamnya sudah lalu, ya dia wajib sholat. Makanya orang murtad kalau dia masuk Islam lagi, wajib qadha sholat.
Misalnya murtadnya selama setahun. Berarti setahun itu wajib qadha ketika dia masuk Islam lagi. Hal ini berbeda ketika dia adalah kafir dia asli. Kalau kafir asli kemudian masuk Islam, enggak wajib qadha. Yang kedua, kalau sudah dewasa dengan umur atau dengan mimpi keluar air sperma atau dengan haid. Dengan umur berarti kalau sudah umur 15 tahun. Dengan haid atau dengan mimpi keluar sperma ketika sudah umur 9 tahun. Ya. Maka kalau ada orang yang sudah berumur 9 tahun kok haid atau mimpi mani, dia sudah wajib sholat. Ya. Yang ketiga, berakal. Jadi enggak ada qadha bagi orang yang gila. Kalau orang gila sudah sembuh, itu setelah sembuh dia enggak wajib qadha. Ya. Kecuali orang gilanya itu murtad. Ya. Kecuali kalau orang gilanya orang murtad, maka dia tetap wajib qadha. Demikian pula orang yang pingsan, ini juga tidak wajib qadha, kecuali kalau pingsannya ada unsur kesembronoan. Misalnya dia minum obat overdosis, sengaja memang, sehingga dia klenger pingsan, itu tetap wajib, ya, tetap wajib qadha. Kemudian yang keempat, orang yang selamat salah satu panca inderanya, dari pendengarannya, penglihatannya. Artinya apa? Kalau ada orang sejak lahir tuli atau sejak lahir dia buta, itu enggak wajib qadha. Enggak wajib qadha. Ya. Kalau misalnya sejak lahir dia tuli, ya. Ketika masih kecil dipanggil-panggil enggak noleh. Memang tuli sejak kecil. Ya. Atau buta sejak kecil. Kemudian sampai dewasa. Ini dia enggak wajib ngodoni sholatnya. Karena bagaimana mungkin dia mau belajar? Orang dia tuli. Bagaimana mungkin dia mau belajar orang dia buta? Makanya syaratnya itu harus orang yang selamat panca inderanya. Yang kelima, memang ada dakwah yang sampai kepada beliau. Makanya kalau orang yang tidak tersentuh dakwah sama sekali, ya, itu enggak wajib qadha, enggak wajib sholat. Ya. Misalnya ada orang di pedalaman, enggak pernah ada ustadz, enggak pernah ada orang yang datang ke sana dakwah, itu enggak wajib sholat. Karena dia enggak terkena dakwah, enggak tersampaikan dakwah. Sehingga umpama dia masuk Islam setelah dewasa, ya, dia enggak wajib qadha. Dia wajib qadha, ya. Perbedaannya kalau orang yang tidak terkena dakwah, ini kalau dia masuk Islam, dia tetap wajib qadha. Jadi enggak wajib sholat tapi tetap wajib qadha. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, yaitu suci dari haid dan nifas. Maka orang haid dan orang nifas tidak wajib qadha sholat, ya. Kemudian ada peringatan lagi ini, makruh sholat bagi orang yang punya karakter sebagai berikut. Nah,
Pertama, orang yang menahan BAB. Ya, ini makruh sholat. Sampeyan nek kebelet ngising, niki kon ngising dingin. Kon ngising dingin. Nek orang ngising dingin malah makruh. Sholatnya makruh. Sholatnya makruh. Nanti. Ini pertama adalah menahan BAB. Ya. Yang kedua, menahan air kencing. Ya, ini juga makruh juga. Kadang kan ngeten, bisa ditahan, karena atis mau wudu gitu. Lah, sholat bedingin. Tapi sholatnya kalau ngumpet ya. Lah kalau mau salam itu ya, kalau memang bisa ditahan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak bisa ditahan, ya tetap makruh. Ini kan wajar, ya wajar misalnya kita lagi malas wudu itu kan, lagi malas wudu atau waktu lagi musim dingin itu kan, mau wudu malas, akhirnya ngempet, lah dempet seperti itu apa-apa, nah, karena lagi bebek wudu misalnya, itu makruh sholatnya. Nah. Yang ketiga, ketika menahan kedua-duanya. Tadi kan hanya menahan BAB. Yang kedua hanya menahan air kencing. Yang ketiga, makruh sholat ketika sedang menahan kedua-duanya. Yu lagi kebelet ngisi, yu lagi kebelet nguyuh, ditahan kabeh. Itu makruh kabeh. Yang keempat, sholat sambil berdiri pada satu kaki, namanya apa? Dengklek apa ya? Dengklek. Itu juga makruh. Sampean punya dua kaki, tapi sholatnya nganggo sikil siji. Kalau tidak ada uzur. Iya, kalau nggak ada uzur. Ya. Itu nomor 4. Nomor 5, sholat dengan merapatkan kedua telapak kaki. Jadi sikilnya itu nempel yang tadi, semacam kayak diikat. Jadi nggak boleh. Tapi aja kumbung-gonggon. Padahal Islam jenggot itu mau dimetetak banget ngoten iki. Jadi aturannya niku sak ngoten niku. Ya. Jadi antara tungkak satu tungkak lainnya loh, niku aturannya segange sementen. Minimal itu. Jadi aja metetak. Merapatkan tapi kan antara pundak dan pundak benggang juga. Ya, mestinya kan pundak ini dan pundak tempel, sunah ini. Pundak kali pundak tempel. Ya. Malah ana sing istilahna, langgar metetak malah tujuane rapat kan ben langkat setan. Kalau metetak malah setannya mlodos. Pundak sama kaki katanya kakinya malah lebar di pundaknya enggak nempel. Ya, salah itu. Jadi sunahnya malah pundaknya yang nempel. Kadang nganti ideki jempole kancane bareng. Akhirnya kan malah ganggu kan. Malah ora khusyuk malah setannya pirang-pirang malah. Otomatis kan malah dengki wong sapa kan malah ganggu kan. Malah justru dianya adalah setan malah. Malah setan. Sampeyan kan mesti keganggu. Ya wong salat kok jen muterak malah dheweke sing setan kan ganggu sampean sih. Jadi salate dheweke biasa. Kan malah dhewek ora keganggu. Kemudian yang keenam, ya, orang yang menahan, menurut Imam Syarqawi,
yaitu orang yang menahan kentut. Ya, orang yang menahan kentut. Yang ketujuh, orang yang lapar. Ya. Orang yang lapar ketika makanan dan minum sudah dihidangkan, sudah ada. Ya. Jadi kalau sudah kita lapar dan makanan dan minum sudah ada, ya kita makan dulu. Ya. Mboten termasuk puasa. Ya. Mulane aja ngepenakna weteng tapi ngepenakna sholat. Ya. Aja ngepenak apa istilahnya? Kon ngepenakna sholat loh. Aja ngepenakna weteng. Lah ngepenakna sholat kan maksudnya ngene suara kan anteng tenang gitu loh. Kuwi jenenge ngepenakna sholat. Tapi yang sampean sholat dingin. Dan iki umum iki nek puasa niki. Nek umum iku biasanya pada sholat dingin kan, bar sholat nembe madang. Kuwi jenenge ngepenana weteng niku. Dudu ngepenana sholat. Hadis sunnahnya malah makan dulu. Mulanya dalam sebuah hadis itu idza quddimal asya wa uqimatil isya. Kata-katanya sama cuma beda harokat. Asya dan isya. Idza quddimal asya wa uqimatil isya. Quddimal asya. Ketika makan sore sudah dihidangkan, ya, makan malam sudah dihidangkan, dan sholat isya diiqomati, maka dahulukan makan malam. Jadi misalnya sampean bar maghrib kondur, bojone masak mie goreng nduk apa, terus dihidangna. Lah wis teng arepe kok tong adan. Adan terus bahkan wis komat, bahkan komat. Wa oke matal isya, bahkan komat isya. Ini sampean kon madang dingin. Madang dingin. Ya. Niki, ya. Tapi niki tembungnya ketika makanan sudah dihidangkan, ya. Ketika makanan belum dihidangkan ya berarti enggak. Ya. Yang kedelapan, ketika dalam kondisi haus, ngelak banget, sholat ya makruh. Jadi enggak sholat ya ora kencot banget, ora ngelak banget. Nah. Jadi lagi enak, awaknya lagi enak. Kemudian yang lah nyun sewu niki nyun sewu. Temriki wonten dawuh ya. Yang ke-10 adalah orang yang dihadirkan makanan meskipun dia enggak lapar, tapi dia pengen banget makanan tersebut. Kuwi ya kon salat kon mangan dingin. Sholat malah makruh nih. Jadi misalnya sampean gue hobi ini apa? Hobi ini gue misalnya sate misalnya. Wis ora mangan sate. Jadi ora pati kencot jane. Tapi sampean kepengin bang sate mau. Sementara nek mangan sate jamange keri misalnya. Ya wis mangan sate dingin. Nah gitu loh. Walaupun ora kencot, tapi karena sate iki mau hobi ini sampeyan sing banget, sampeyan lagi banget kepengine. Lah temriki wonten ulama dawuh wakat tawakkon lil ta'am atawakkon lil jima ma huduri khailati. Sebagaimana rindu pada sebuah makanan adalah rindu untuk melakukan persetubuhan dan istrinya ada. Misalnya sampean tes pisah karo bojone tes umroh.
Terus umroh nganti 12 dina. Ora ketemu karo bojo 12 dina. Kalau bareng ketemu dilalah bojone niku ya ora lagi haid ya. Bojone ya keton ayu. Jenengan kepengin banget jima. Sementara neng kene wis komat. Lagi kok sholat dingin apa jima? Jima mau. Niki Islam ngoten niku, gali ngatur niku. Luar biasa. Aturane ngoten niku. Mulane sampean aja suudzon, sampean ora kena suudzon karo wong. Wis sampean suudzon, kaya nembe ngumroh malah ora jomongan. Akhirnya sampean karena wis akrab sampean mari ngono bar sembayang. Piye sih Kang? Bar ngumroh malah ora jomongan. Nggih, diwacake Islam Safinah. Kok besi ora ngerti kiye ngamal lagi. Niku. Nomor 11 tiang sing makruh salat niku tiang sing banget ngantuke. Banget ngantuke nggih niku makruh salat. Jadi kira-kira lagi ngantuk banget niku aja salat. Soalnya bahaya. Bisa jadi mengko kuliah ayyuhal kafirun la abudu diwaca abudu. Kan bahaya. Termasuk zikir barang. Zikir lagi ngantuk, ya aja zikir. Ya Hayyu ya Qayyum suwe-suwe ya kayu ya. Ya kayuku ya kayumu. Karena lagi ngantuk. Nomor 12 tiyang sing tek makbaroh sing boten digedhuk. Jadi sampai lagi nang makbaroh sing boten digedhuk. Nek sing makbaroh sing mun digedhuk niku malah haram. Soalnya anggere mun digedhuk berarti niku pun najis. Nek sing dereng digedhuk niku makruh niku. Semenawa sampun digedhuk tapi digelari. Misalnya sampean penggali kubur. Lah kuburannya adoh ngono. Kuburannya adoh wayah salat. Nek sampean arep bali mongko terlambat pengkuburannya adoh. Akhirnya sampean gelar sajadah teng kuburan niku niku. Sing mun digedhuk niku wae. Niki makruh niku. Makruh. Kemudian si nomor 13 si makruh salat niku tiyang sing teng panggonan telepong. Maudu Jabal. Gampangannya kayak semacam tempat pembuangan akhir lah katanya. Tapi temenku tempat pembuangan akhir kan orang mligi telepong tok. Lah di situ ada tempat yang nyuwun sewu kenanggo salat niku makruh temenku. Lah nek teng dhuwure telepong najis ya jelas mboten kenging kan. Ya, nomor 11 sing tiyang makruh salat niku ketika berada di pejagalan. Nang pejagalan ya makruh salat. Jagal sapi ya pejagal nopo. Yang ke-15 ketika di pemandian panas. Ya, kayak nang Baturaden kan wonten pemandian air hangat niku, pemandian panas. Ya. Niku nggih makruh juga salat mriku. Ya. Mestine sing boten anyar. Nek sing anyar mboten apa-apa, mesti lebih bangun lho. Lebih bangun karena di Arab itu sing jeneng hamam niku kan
kathah tiyang mriku. Akeh wong mari ngono, akeh wong adus teng mriku. Jadi makruhe teng mriku mergo teng mriku kathah wong pada arep adus ngoten lho. Ya, jadi makruh. Ya kayak tempat-tempat wisata kan pemandian panas kan kathah tiyang kan, laki-laki perempuan kan masuk ke situ kan. Nah itu yang makruhnya di situ. Tapi nek anyar, nek nembe gawe urung ana wong ngono mboten napa-napa. Ya. Kemudian nomor 16 ya. Tempat napa? Tempat diungsikannya onta ya. Onta. Misalnya onta kan punya kandang, kemudian punya tempat singko khusus nggo peranti nginumi misalnya. Jadi ana tempat khusus nggo peranti nginum hewan onta niku wau. Kandangnya kiambek, nggo tempat nginumnya kiambek. Lah niku teng salat nggih tempat nginume onta niku ya makruh juga. Ya. Kemudian yang nomor 17 makruh sholat di tengah-tengah jalan. Nang tengah-tengah jalan. Fi qodati thorik. Ya. Misale sampean sholat nang ngono nggih nang arep pasar. Yang ke-18 ya. Sholat di atas Ka'bah. Niki makruh. Nendure Ka'bah. Makruh. Nah. Yang ke-19 sholat di dalam gereja atau di dalam wihara. Niku ya makruh. Ya. Termasuk di tempat-tempat perjudian, tempat-tempat khomer, tempat-tempat minuman keras. Itu ya makruh. Ya. Kemudian yang terakhir sholat sendirian. Ya. Sholat dhewe kan itu yang makruh. Sing terakhir nih. Sholat piyambakan niku makruh. Jadi nek sampeyan kok sholat dhewe kan omah makruh. Berarti nek mari masjid jamaah ya ganjaran ya. Terus ora sholat dhewekane yakni ora sholat nang omah ya ganjaran. Mergo nek makruh kan nek dilakoni mboten napa-napa. Tapi nek ditinggalno oleh ganjaran. Nek sholat dhewekan hukumnya makruh. Niki peringatan sing hubungane kali salat niku. Karena ini menerangkan tentang syarat-syaratnya salat, termasuk syaratnya salat adalah menutup aurat dan aurat tadi sudah disampaikan ada 4 dan tadi saya menerangkan tentang hal-hal yang makruh untuk melakukan sholat, yaitu ada 20 perkara tadi. Demikian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Mbok wonten ingkang tanglet monggo. Nggih. Ini kan terkait auratnya wanita. Ini kan membuat zaman kebijakan. Nggih. Itu ada di sini membedakan antara wanita merdeka dengan wanita amat atau dewasa. Lalu pembedaan wanita merdeka dengan dewasa ini saat ini masih relevan. Ini kan bukan zaman kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan aurat wanita itu kalau dalam sholat itu di luar wajah sama telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat, di dalam sholat kan di luar wajah sama telapak. Tapi ketika di luar sholat dengan laki-laki lain, kok seluruh tubuh? Seluruh tubuh ini apa? Berarti lapak jidat itu. Iya. Berarti
Wajah-wajahnya semata-matanya sampai telapak tangan sama kaki ditutup semua. Iya, tadi yang pertama tadi ya tetap ada ini harus tetap harus ada keterangan ini karena nanti akhir zaman kan juga ada Imam Mahdi kan. Nah, ada Imam Mahdi yang juga memerangi orang-orang kafir kan. Ya tetap nanti ada perbudakan tetap ada. Jadi harus ada tetap. Kemudian masalah aurat perempuan di waktu sholat itu selain kedua telapak tangan dan wajah, di luar sholat di depan laki-laki itu seluruhnya ya itu selain untuk apa kecuali ketika jual beli atau ketika melayani ya. Jadi kalau jual beli kan tetap butuh melihat kan lihat atau melihat tangannya itu nggak apa-apa. Jadi itu untuk selain sholat. Nah kata-kata selain wajah seluruh tubuh ya bukan harus di kan bisa jadi dengan jangan keluar kan bisa jadi bukan kok terus keluar dengan rapat nutup ya bisa jangan boleh keluar maksudnya aja metu-metu lah aja metu-metu. Wong keluar pun kalau pakai perhiasan pakai wewangian kan tetap haram wanita itu walaupun rapat ya walaupun kayak ninja itu tapi pakai wewangian atau ketat memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh tetap haram nggak boleh atau pakai perhiasan walaupun perhiasannya tertutup tetap nggak boleh apalagi buka aurat ya, pakai perhiasan terus ngobrol sama laki-laki lain double itu jadi artinya kita harus berusaha menjaga wanita-wanita kita anak istri ya, dari pandangan orang-orang yang tidak halal untuk melihat. Makanya kalau di Hadramaut ya, di Yaman sana itu wanita itu keluar ketika hanya masih kecil. Kalau udah dewasa, udah balik itu nggak pernah keluar. Jadi kecuali kalau untuk menikah itu baru keluar dia. Kalau sudah punya suami baru keluar ya. Dibawa ke boyong ke rumah suaminya. Lalu orang ana istilah plesir atau apa kayak weekend apa ke jenenge. Orang nana. Yang lain ya? Ya. Mau nanya itu alis hukumnya alis dua gitu. Yang kedua apa hukumnya banyak orang yang membuang uang hukumnya gimana? Membuang apa? Uang. Oh. Oke. Perbedaan antara membuang alis ini diganti dengan apa itu? Fitnah apa? Dan yang kedua membuang uang. Kalau membuang uang itu makruh hukumnya. Membuang uang hukumnya makruh. Jadi mencabut uang itu hukumnya makruh. Kalau membuang alis haram. Haram. Jadi kalau uang makruh, cabut-cabut itu makruh. Kalau alis haram. Satu lagi Iya. masalah sholat di bocor. Dia masuk dari militer, masuk ke muslim dan dia itu harus bocor sholat. Iya. Jadi kalau tadi kan Islam, orang-orang Islam wajib sholat. Walaupun Islamnya sudah dilalui. Jadi dia Muslim, ya, kan wajib sholat. Kemudian naudzubillah dia murtad.
Kayak pendeta Saifuddin itu kan dulu kan muslim ya, muslim. Kemudian murtad. Seandainya dia Islam lagi seandainya, maka selama murtadnya itu dia wajib qadha. Wajib qadha. Napa malih sing napa boten murtad boten napa-napa. Kathah niku. Kathah tiyang Islam sing nyuwun sewu ora sembahyang. Lha kula dereng dangu niku dereng dangu keduginan rencang. Tanglet masalah ngodoni salat. Pripun ji niki kula riyin nalika kula jaman nikolah sane jaman akal ora salat pirang tahun diitung kok. Itu banyak sekali. Ya, wajib qadha. Malah kalau meninggalkan sholatnya tanpa udzur loh, itu wajib qadhanya setiap saat. Jadi setiap saat harus dikerjakan untuk sholat qadha, kecuali untuk hal-hal yang memang kebutuhan primer, kayak bekerja untuk keluarga, ini termasuk kebutuhan primer. Kayak buang air besar, buang air kecil, tidur termasuk, makan. Nah, itu harus dilakukan terus untuk qadha sholat. Kalau memang dulu dia tinggal sholatnya karena tanpa udzur. Tapi kalau dulu sholatnya ninggalnya karena udzur, misalnya karena sakit, misalnya, ini nggak harus seketika, nggak harus setiap waktu untuk dikerjakan untuk sholat. Jadi nyusul nek wong sing ganur atau sholat, kok sholatnya tanpa udzur, kuwi ora kena jagongan dalan terus udut atau ndelembal ora kena. Selama dia belum lunas sholat itu harus dikerjakan untuk sholat waktunya itu. Kecuali yang kebutuhan primer niku. Kalau kebutuhan primer boleh dia nggak sholat. Untuk kerja, untuk makan, untuk tidur nggak apa-apa. Itu. Nah, ada ulama yang mengatakan, lah mereka itu sapa sing kuat. Setiap waktu dilakukan untuk sholat sapa sing kuat. Ya kira-kira madan abot ya, angger bar sholat wajib diulangi malih. Jadi sholatnya double. Misalnya bar zuhur, kok sholat maneh, mendingan nggo ngontok. Bar asar sholat maneh. Dihitung kira-kira sampai pirang tahun ngoten. Kan kena dihitung 5 ping 300 swidak 5 pira ketemune. Ya kena dihitung. Niku nyuwun sewu kasus kaya niku kathah sanget niku. Kathah sanget. Kathah sanget. Sampun nggih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.